Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Puasa semuanya? Insya Allah. Gak usah diomongin, kelihatan dari mukanya semuanya. Baik, Masya Allah. Kalau udah siang-siang begini, biasanya habis sholat zuhur ya, jamnya orang istirahat. Nah, buat pemirsa yang di rumah, di waktu istirahat, pas sekali kita isi keilmuan kita, menambah kasanah keislaman kita melalui program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Mari pertama-tama kita panjatkan dulu puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, ya. Bu, ya. Pak, ya. Pak, ya. Bapak-bapak kok nggak diajak ngomong, suka ngomong sendiri nih biasanya. Kalau kita lagi ibadah, lagi sholat, ya pernah nggak pas lagi rajin-rajinnya ibadah, tapi kita ngerasa juga kok udah ibadah, hatinya ngerasa masih kosong. Pernah nggak ada yang ngalamin kayak gitu? Pernah. Hah? Pernah. Ada yang ngalamin dia sholat, dia baca Quran tapi ngerasa kok masih ada yang kosong ya. Nah, hari ini kita coba cari jawaban dari apa yang tadi saya tanyain. Bahwa kenapa kok kita kelihatannya kita sering sholat, tapi kok sholat itu nggak ngisi ke dalam hati kita ya. Atau kita baca Quran, tapi kok bacaan Quran kita nggak ngerubah perilaku kita ya. Apa yang salah di situ? Kita bahas lebih dalam, kita kaji lebih dalam bersama dengan guru-guru kita. Nah, sudah hadir bersama kita semua di Masjid Al-Hikmah Cibitung, Bekasi. Yang pertama ini adalah seorang guru, beliau ini guru saya ya. Dan juga ternyata beliau ini juga gurunya Raden Kian Santang. Pernah main sinetron bareng juga. Sinetron itu guru. Ya Allah, kepada Al-Mukarram yang mulia guru kita Al-Ustadz Abe Gifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syekh Mursam sehat, Syekh Mursam? Sehat, Budak Wilis. Ini Syekh Budak Wilis kalau di MNC, Masya Allah. Oh ya Allah, Bu. Ini julukan kita, Bu, kalau ketemu ya. Cuman kalau di sana ini Kiai bisa terbang. Ya kalau di sini nggak bisa, Bu. Baik, makasih banyak Ustaz Abe Gifran. Puasa lancar? Alhamdulillah. Kerjaan lancar? Lancar berkah. Padat banget ya? Masya Allah. Masya Allah. Sampai berbagi sama Ustaz Solsof. Iya, Masya Allah. Di samping Ustaz Abe Gifran hadir guru kita, orang tua saya juga, ilmu beliau Masya Allah luar biasa. Dari zaman saya awal-awal bawa acara hingga sampai saat ini beliau terus menginspirasi saya, yaitu Ustadz Azwan Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Kiai ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Lagi siang begini lemes banget ini. Bu, Bu, ya, Pak, ya, lemes. Pak, lemes, mau minum. Nanti tunggu buka ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Azwan Faisal sudah hadir di kesempatan yang mulia ini. Dan di samping beliau hadir seorang tokoh lembaga dakwah NU, LDNU, Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Soleh Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah lemes, dari pagi belum makan. Iya. Nanti tunggu buka tuh Ustadz. Iya, ini tega banget, ini Ainus ya. Iya. Gak ngasih kita makan ini. Iya. Udah kebayang-bayang ya Ji? Udah kebayang-bayang. Tapi saya dengar-dengar katanya bulan Ramadan Ustadz juga penuh banget jadwalnya ini. Alhamdulillah penuh, cuma kemarin udah dikuras. Kolam ikan, Bu.
Ya tugas dakwah kita harus tetap jalan walaupun jalan ya. berpuasa. Alhamdulillah, tetap semangat. Tidak hanya di dalam negeri Bu, sampai luar negeri juga beliau ini berangkat ya. Kemarin sempat ke Hong Kong ya Ustadz ya? Alhamdulillah kalau ada yang ngundang gitu. Oh ada yang ngundang. Ya alhamdulillah kita sudah harus keluar negeri lah. Iya, Jadi betul. artinya dai Indonesia dibutuhkan di luar negeri. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Dai Indonesia dibutuhkan di luar negeri, tidak hanya dalam rangka syiar Islam bagi orang yang asli sana, tapi juga buat para pekerja-pekerja kita yang ada di sana atau orang-orang Indonesia diaspora ya, orang Indonesia diaspora yang ada di sana. Baik, bicara tentang tema kita tentang ibadah, rajin beribadah namun hati kosong, kok bisa? Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Nah, rajin beribadah namun hati kosong. Nah, ini supaya nggak disalahartikan ya, untuk lebih bisa memaknai dari tema tadi, nanti akan dikupas satu-satu oleh guru-guru kita. Tapi sebelum kita masuk ke tema besar kita, saya kasih kesempatan dulu sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Hikmah untuk bertanya kepada guru kita. Siapa yang mau nanya? Silakan angkat tangannya. Siap, oke. Ibu. Namanya dan pertanyaannya apa? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma, saya dari Majelis Taklim Al-Hikmah RT 05 RW 10. Ya. Ustadz, sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk selalu beribadah. Salah satunya sholat. Namun kenapa ya Ustadz? Kadang saya merasa hati saya kosong. Walaupun saya sudah melakukan ibadah. Kira-kira apa penyebabnya ya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatinya kosong ya, hampa gitu Ibu mungkin maksudnya ya, perasaannya hampa ya Bu ya. Baik, untuk itu langsung kita berikan kesempatan kepada guru-guru kita. Masing-masing kami berikan kesempatan maksimum 5 menit. Kesempatan pertama kepada Ustadz Aber Gifran, silakan Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tayangan tadi, dengan pertanyaan ibu yang luar biasa. Karena banyak orang akhir zaman ini mereka melakukan ibadah hanya sebatas daripada menyelesaikan kewajibannya saja. Tapi substansi dari ibadah itu sendiri mereka tidak paham. Pada akhirnya banyak orang-orang yang tidak menang. Sehingga harusnya kita menjadilah orang sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasiun. Siapa mereka-mereka orang-orang yang menang? Falah atau muflih. Atau dalam kalimat lain ketika kita dengarkan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka merekalah orang-orang yang menang. Siapa? Yang tentu ketika dalam hatinya ada Allah. Maka ketika orang itu sholat khusyuk, nggak semena-mena khusyuk. Ada treatment untuk bisa khusyuk. Sehingganya pun ketika ada orang, ketika dia ibadah, ketika dia sholat, ketika dia berkomunikasi dengan Allah, tapi di dalamnya tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis di situ ada kekosongan di hatinya. Satu di antaranya, dia tidak menghadirkan Allah dengan sebab pertama terlalu hubudunnya. Hubudunnya ini adalah satu hal penyakit yang ada pada diri manusia yang kadang-kadang dengan dunia yang dia cari berlebihan melupakan Tuhan yang menciptakan dunia. Betul apa enggak? Lagi sholat ingat handphone, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Lagi sholat ingat dodol, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah akhirnya ketika sholat substansinya nggak ada, hilang daripada dia tidak sadar bahwa dia ini sedang berkomunikasi dengan Allah. Bahwa kegiatan yang paling baik, amalan yang paling luar biasa, yang paling dicintai setiap umat apa? Komunikasi dengan Allah itu adalah sholat dan ini adalah amalan terbaik. Kita cuma nunggu dua, nunggu sholat sama nunggu mati. Benar apa enggak? Benar. Benar. Maka kalau dari sholat kosong, tidak ada Allahnya, tidak ingat ketika kita sholat, pikiran kemana-mana. Akhirnya apa? Lupa sama rokaat. Ada yang begitu?
Ada. Lagi sholat lupa rokaat bang. Ah iya. Nih gue 2 apa 3 ya, perasaan 2, 3, 2, 3. Dia kurang, tambahin lagi, lupa lagi, tambahin lagi, lupa lagi, tambahin lagi. Sampai kelar ditanya sama lakinya, lu sholat apaan 7 rakaat? Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada Allah. Nggak ada Allah, maka dalam memulai sholat ada tata cara. Minimal apa yang harus kita baca, istighfar. Minimal ketika kita sholat kita tahu kalau kita tuh lagi sholat, sadar dalam keadaan kita sholat. Yang kedua, baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi wasfi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minta sama Allah dari gangguan setan sehingga tidak ada kekosongan di hati kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz Abe. Silakan Ustadz. Baik, perumpamaan dari pertanyaan tadi adalah seperti sekarang. Kita sedang berpuasa, sedang tarawih, sedang tadarus, tapi sedang disibukkan dengan THR. Disibukkan lagi bikin kue, persiapan lebaran, sehingga konsentrasi ibadah, khususnya puasa, tanpa kita sadar sudah mulai tersita. Al-Quran pernah nyebut begini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sebelum sholat, sabar dulu. Puasa yang sedang kita jalani, udah jalani aja dulu. Tanpa berubah apa-apa dari niat kita pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Wajar. Kalau sekiranya kita perhatikan orang berpuasa puluhan tahun, tapi kenapa kok seperti tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya? Kam min shaim, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Cuma seperti yang disampaikan beliau tadi, hanya menggugurkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama orang sholat. Mestinya kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat seseorang itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana mungkin engkau dianggap sholat, maksiat jalan terus, durhaka enggak berhenti, perbuatan dosa makin beringas. Ini yang disebut ada orang-orang ibadah, tapi dia tidak memahami fungsi dari ibadah itu sendiri. Nah, solusinya apa? Kembalilah engkau belajar tentang ibadah tersebut. Pelajari sesungguhnya tentang ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, latih hati kita untuk lebih dekat kepada Allah. Apa? Dengan caranya berzikir kepada Allah. Makin banyak kita berzikir kepada Allah, maka godaan di hati makin pergi dan keluar. Makin sedikit ayat Quran menyindir orang yang gak zikir, itu seperti orang mabuk, orang gila, macam-macam julukan mereka-mereka yang lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya adalah, seandainya kita mau jujur memahami sholat, baca Quran, tadarus Quran dan macam-macam yang kita lakukan ibadah, itu adalah zikir sebenarnya. Sebenarnya zikir. Namun kita tidak tahu bahwa kita sedang berzikir. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Adwan. Silahkan selanjutnya Ustadz Soleh Sofyan, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung dari pesan-pesan guru kita. Kenapa dalam ibadah sujud kita, takbir kita terlihat kosong setelah kita lakukan itu? Ternyata jawaban yang bisa kita ambil dari beberapa hikmah. Karena terlalu banyak beban urusan dunia dalam ibadah kita. Betul menangis kita dalam sujud. Tetapi kembalinya adalah dunia. Betul kita bangun di tengah malam kemudian menangis. Tapi ternyata jawabannya agar utang cepat lunas. Ada yang begitu? Ada? Ada. Betul kita duha. Tetapi jawabannya adalah bagaimana caranya supaya kita banyak duit dan terbukanya rizki. Tidak salah Ustadz.
Tetapi menjadi problem adalah ketika ibadah-ibadah makhdoh ini hanya untuk urusan dunia saja, maka akan terjadi kekosongan dalam dimensi alam malakut dan alam jabarut. Dimensi ketuhanan kita akan kosong. Sehingga selesai takbir, selesai sholat, selesai sujud keluar dari masjid, kita masih tega nyolong sendal, masih tega ngomongin orang, masih tega untuk berbuat maksiat. Seolah-olah dalam ibadah kita tidak ada dimensi kedekatan dan kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah memberikan pesan, "Idza akhiruz zaman, sarat ummati ila salasati firqatin." Nanti akhir zaman ada orang-orang yang beribadah kepadaku terbagi menjadi 3. Yang pertama, firqatun man ya'budullaha khalisah. Ada orang yang beribadah kepada Allah ikhlas, gak ada urusan dengan dunia. Ini perintah Allah, ini sebagai tanda bahwa saya makhluknya Allah, maka aku akan ibadah. Urusan Allah kasih rezeki atau tidak, bukan urusan saya. Yang kedua, firqatun man ya'budullaha riya. Orang yang menyembah kepada Allah mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan, mengharapkan sesuatu urusan dunia. Dan yang terakhir adalah firqatun man ya'budullah. Mereka yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia mengharapkan ajrun minan nas, mendapatkan bayaran dari manusia. Terima rizki dari efek ibadah boleh. Tetapi menggantungkan rizki kita, uang kita dari unsur ibadah kita, itu yang menjadi problem. Bapak Ibu, hari ini Ramadan kita perbaiki. Kenapa Allah berikan kita bonus Ramadan 30 hari dengan berbagai macam pahala yang berlipat-lipat? Ini dalam rangka untuk menutup bolongnya ibadah kita sebelumnya. Banyak lamun, banyak minta dunia, banyak berpikir urusan-urusan yang instan. Yang sebenarnya adalah ibadah kita sebagai tanda bahwa kita adalah hamba Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak guru-guruku, ibu-ibu dan juga bapak-bapak serta seluruh pemirsa iNews. Bicara mengenai ibadah dan kualitasnya, tentu nanti akan diberikan informasi lebih jelas lagi ya. Bagaimana caranya supaya kita pada saat sholat benar-benar bisa khusyuk. Pada saat kita membaca Quran tidak hanya di mulut, tidak hanya di otak, tapi juga di dalam batin kita sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.